Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya membuat sebuah video ya terkait tentang wasiat kematian. Ya, nah ini memang masih dalam hubungannya dengan titik temu pisah Quran dan Bible. Nah ini menariknya itu ketika ada berita baru ya, berita hangat ketika saya lihat coba. Nah ini tergugah ketika saya melihat ada sebuah berita dari Detik News ya. Sehingga saya mencoba teringat ada sebuah kisah tentang wasiat ya, wasiat kematian. Jadi dari berita ini saya jadi teringat sebuah kisah tentang wasiat kematian dari ini ya, Nabi Yakub ya, atau Israel ya. Jadi Yakub itu sebenarnya Israel ya, nama lain dari Israel. Bisa disebut Yakub atau bisa disebut Israel. Kembali dulu ke pengantarnya. Jadi di sini ada berita bahwa ibu kita ya, ibu negara kita, Ibu Megawati mengkhawatirkan kondisi Republik Indonesia. Ya, jadi kekhawatirannya itu beliau diungkapkan dengan kalau aku udah nggak ada piye ya. Jadi piye itu maksudnya bahasa Indonesianya bagaimana nanti negara ini ya kalau beliau meninggal, kurang lebih gitulah. Nah, jadi berita ini di didapatkan dari pernyataan Ibu Mega ketika ini ya, sebagai badan pengarah pembinaan ideologi Pancasila ya, Ibu Megawati menyampaikan refleksi kebangsaannya di peringatan hari lahir Pancasila ya. Ya, jadi ini masih hangat berita ini ya. Beliau mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi bangsa RI hari ini yang dianggap terlalu nikmat dengan zona nyamannya. Jadi memang ini menurut saya bagus ya. Jadi mengingatkan ada dua poin. Satu, ini mengingatkan akan kematian ya. Jadi karena kematian itu adalah sebuah keniscayaan yang akan kita hadapi. Ya, orang yang ingkar kalau memang atau sombong ya, orang sombong ketika tidak sadar bahwa dirinya itu adalah manusia yang memang bernyawa kan. Setiap yang bernyawa itu kan pasti mati. Nah ini beliau ini menurut saya ungkapan beliau ini menjadi kesadaran ya bagi kita ya sebagai manusia. Yang kedua mungkin poinnya kita jangan terlalu nyaman karena di masa depan itu kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan ya yang mungkin tantangannya lebih besar. Nah, ini menurut saya sikap yang baik ya yang dicontohkan oleh beliau. Nah, kita coba bacakan dulu ya. Nah, ini ungkapannya nih. Masa kita mengikutinya ke barat mulu. Nah, loh, dari sisi budaya seni yang namanya timur itu luar biasa loh. Nah, jadi Megawati mengingatkan terkait jati diri bangsa ya. Kita selalu mengibat ke barat. Atau bisa jadi kita terlalu tidak mengedepankan budaya kita sendiri ya. Jadi mengambil budaya orang lain ya, bangga dengan budaya. Nah, ini sikap menurut saya bagus juga ya. Jadi kesan nasionalismenya ini terasa kental gitu ya. Nah ini mungkin berita yang menjadi judul ini seperti itu ya, nanti bisa dicek, dibaca ya. Karena ini gampang sekarang, mudah sekali untuk mendapatkan berita, sumber-sumber berita ya di internet hari ini. Nah kembali kepada video saya ya, jadi izinkan saya menampilkan tampilan ini. Jadi teringat terkait kematian itu saya jadi teringat kisah Yakub ya. Jadi ya wajar lah ya kisah Yakub saya hubungkan dengan Quran dan Bible karena dua-duanya juga beririsan sebenarnya ya. Yakub juga diakui oleh Bible, begitu juga diakui oleh Quran. Ya, jadi irisan ini ingin coba saya tawarkan. Nah, bagaimana titik temunya itu seperti apa kan? Irisan itu titik temu ya. Jadi seperti lingkaran kan. Jadi nah ini titik pisahnya itu di tengah-tengah itu kan kelihatan ya. Nah, tapi ada kalau diagram pen ya, istilah matematikanya kan ada irisan. Nah, tapi ada berpisahnya. Ada temu, ada pisah. Nanti kita lihat coba ya. saya saya kasih judul titik temu pisah Quran dan Bible ya. Wasiat kematian yang berbeda. Jadi memang wasiat ternyata memang ada perbedaan ya. Nanti kita lihat coba. Saya matikan dulu nih judulnya ya. Nah ini.
kita lihat kepada sumber redaksinya ya. Jadi silakan nanti dicek di surat Al-Baqarah kalau Quran ya. Di Al-Baqarah itu surat kedua di urutan mushaf ya, di ayat 133. Adapun di Bible ya, Bible itu di kitab Kejadian ya, di Kejadian pasal 49 ya, ayatnya 29. Nanti bisa sama-sama dicek. Nah, bagaimana inti dari wasiatnya? Nah, ini saya lihat ada titik temu ya, di mana titik temunya dua-duanya kitab suci ini apa namanya? Memotret ya, mendokumentasikan kisah menjelang kematian Yakub di sini. Yakub ini Israel ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yakub juga. Nah, jadi dua kitab suci ini ya, baik Quran dan Bible ini memotret kisah menjelang kematian Yakub ya. Jadi ini titik temunya di sini. Nah, sama ketika menjelang itu Yakub juga berwasiat ya. Nah, titik temunya seperti itu ya. Nah, kita lihat coba. Kita bacakan ya di Quran dulu ya. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Nah, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Ya, oke. Jadi di Quran ini sedikit saya coba garis bawahi. Jadi apa yang kamu sembah sepeninggalanku. Jadi ini kekhawatiran Yakub ini sebagai apa namanya, ayah ya, sebagai ayah dia khawatir kepada anaknya. Ini ketika saya meninggal gitu ya, ketika ayah meninggal ini kamu akan melakukan apa? Ketakutan ya, khawatir ya, apa Yakub ini, bahwa takutnya tidak terawasi lagi ya, mereka akan beribadah kepada siapa. Nah, itu yang sangat ditakutkan sekali oleh Yakub. Sehingga makanya Quran ini memotret permasalahan ini. Mudah-mudahan menjadi apa namanya? Pelajaran mungkin ya, hikmah. Nah, ini ilustrasi saja ya, ada orang yang menyembah berhala. Mungkin bayangannya seperti itulah yang ditakutkan oleh Yakub. Nah, yang Bible ya, kita lihat. Nah, yang di Bible ini agak berbeda ya narasi pesannya ya. Kemudian Israel Yakub memberikan perintah kepada mereka, katanya, apabila aku mati, aku mau bersama umatku. Aku mau dikuburkan bersama nenek moyangku dalam gua di ladang Efron orang Het itu. Jadi bersama nenek moyang. Nenek moyangnya kan tadi bahwa ada Ismail, apa nih? Nenek moyang itu kan Ibrahim, Ishak ya. Kalau Ismail saya kurang tahu ininya di apa, wafatnya di mana. Tapi sebenarnya Ibrahim dan Ishak juga saya kurang tahu, walau alam ya, ini hanya prediksi. Ada yang mengatakan di Palestina Ibrahim dan Ishak, ini di Hebron, ada yang bilang Hebron. Tapi terlepas dari itu yang jelas kembali lagi kepada prinsipnya ya. Jadi yang dikhawatirkan atau yang dipesankan oleh Yakub ini adalah umatku ya, bersama umat. Apabila aku mati, aku mau bersama umatku. Nah, jadi ini nanti mungkin bisa didiskusikan ya, ini maksudnya kemana ya umatku. Terus aku mau dikuburkan bersama nenek moyangku. Nah, ini jelas ya. Jadi di sini berpesan, berwasiat ingin di kuburan nenek moyang ya. Mungkin ini ada ilustrasi gambar ya. Ini sama juga, ini ilustrasi gambar, ini juga ilustrasi gambar. Saya melihat ada makam keluarga mungkin ya. Ini mah hanya ilustrasi saja, makam Raja Imogiri. Mungkin pandangan Yakub atau Israel itu ingin wasiatnya itu ingin dikuburkan, masalahnya di sini. Nah, disinilah titik perbedaan ya. Jadi ini sama-sama berbicara nenek moyang ya. Ini kan juga berbicara nenek moyang. Nah, di Quran pun titik temunya juga sama, berbicara nenek moyang ya, Tuhan nenek moyang. Nah, cuman ini lebih ke arah tempat meninggalnya, ingin dikuburkan di tempat kuburan nenek moyang. Nah, tapi kalau Quran berbicara menyembah kepada sesuai ingin, seperti nenek moyang menyembahnya kan. Jadi nenek moyang kan Ibrahim, Ismail dan Ishak itu kan menyembah kepada Tuhan yang Esa ya, Tuhan yang Esa. Jadi harapan Yakub ini, kamu anak-anakku, cucuku misalkan ya, ini kamu harus menyembah kepada Tuhan leluhurku. Artinya Tuhan leluhur itu kan adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Tapi kalau di sini
nenek moyang ditarik kepada tempat kuburan lah ya, pasarean. Jadi pasarean itu bahasa Jawa ya. Jadi ingin di kuburan keturunannya lah kurang lebih. Nah, mungkin saya simpulkan ya coba. Nah, kurang lebih ginilah ya. Jadi baik Quran maupun Bible sama-sama mendokumentasikan kisah menjelang kematian Yakub. Beliau berpesan wasiat beliau berpesan atau wasiat ya terkait kematiannya. Nah, inilah titik temu. Dan yang kedua, terdapat perbedaan isi pesan yang dicatat masing-masing kitab suci. Nah, ini titik pisah. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi lah ya bagi kita umat yang masa kini ya, karena kisah-kisah ini kan kisah-kisah masa lalu ya yang dicatat oleh kitab suci. Untuk apa ya? Untuk pelajaran, untuk kita mengambil sikap nanti kita juga nanti kalau meninggal apa yang kita khawatirkan kan gitu ya. Nah, apakah yang dikhawatirkannya seperti Nabi Yakub ya antara kitab suci Quran atau Bible. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada penonton lah ya untuk bisa ya, mudah-mudahan video ini awal lah untuk menjadi dialog. Untuk mengundang dialog boleh dituliskan komentar lah di bawah. Insya Allah nanti saya balas lah seperti itu. Itu saja mungkin video kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan lah gitunya atau tidak sesuai ya. Saya berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa dari kesalahannya manusia ya. Saya juga kan manusia ya, kadang salah dan mohon dikritisi kalaupun ada salah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.